membuat kolom opini ya, membuat kolom opini, mengisi Instagram, kemudian membuat profil pengurus PDHKI. Kemudian penelitian dan pengabdian ini Prof. Yayan ini nanti akan melakukan kolaborasi penelitian untuk level nasional dan internasional, melakukan kolaborasi PKM di bidang hukum, keluarga, baik dosen maupun mahasiswa, pelatihan bagi dosen pelaksana pengabdian pada masyarakat tentang penanggulangan stunting, pelatihan penelitian bidang hukum, keluarga tingkat dasar atau lanjut untuk dosen muda. Nah, ini ada divisi-divisi di 3 wilayah Indonesia. Nggak perlu saya bacakan. Nah, kemudian juga kemarin di WA Group itu ada yang mengusulkan untuk pembentukan pengurus wilayah di masing-masing provinsi yang mengajukan. Ini nanti akan kita tindak lanjuti, paling nggak di bulan ini kita akan menyelenggarakan rapat ya, akan menyelenggarakan rapat seluruh pengurus terkait untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan masing-masing divisi dan juga menyusun juknis ya bagaimana untuk membentuk pengurus wilayah di setiap provinsi. Ya. Nah, kemudian juga saya tambahkan ada beberapa ya mungkin pembentukan pengurus, pelatihan. Nah, sudah masuk semua tadi di WA Group di program kerja yang sudah dikompilasi oleh Pak Segum. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan PDHKI 4 sampai 5 tahun ke depan dan termasuk ini nanti kita juga akan rapat untuk penyelenggaraan International Conference of Islamic Family Law di tahun 2025 yang sekaligus mungkin pelantikan pengurus gitu ya. Nah, nanti kita belum tahu nih nanti kira-kira kampus mana yang bisa menjadi atau bersedia menjadi tuan rumah gitu. Beberapa teman kemarin mengusulkan agar diselenggarakan di Jawa ya, yang mungkin aksesnya mudah, dekat bandara, dari berbagai penjuru itu banyak pesawat, sehingga memudahkan dan mungkin biayanya terjangkau. Tapi kita belum menemukan kira-kira kampus mana, atau nanti di rapat pengurus mungkin ada usulan-usulan, atau sekiranya nanti Bapak Ibu ada yang berminat dan siap untuk ditempati, nanti bisa japri Pak Sekum, Kang Dr. Abdul Qadir Zailani. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan info-info terkait PDHKI, pengurus dan juga program kerja selama 4 sampai 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, saya selaku Ketua Umum PDHKI mewakili seluruh pengurus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Abdul Nasir, kepada semua yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti diskusi perdana Mudzakarah tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ini sangat menarik dan selamanya menjadi perdebatan ya. Nah, ini nanti Prof. Abdul Nasir akan melihat bagaimana perdebatan ini dan seterusnya itu ya. Kalau di Salatiga itu juga menarik itu ya. Di Salatiga itu ada namanya lembaga Percik. Ini adalah LSM internasional, banyak mendapatkan funding-funding internasional dan juga diantaranya melakukan advokasi perkawinan beda agama. Nah, menariknya di Salatiga ini, sejak dulu itu perkawinan beda agama itu bisa difasilitasi oleh Percik sehingga mendapatkan akte nikah itu ya. Akte nikah dari catatan sipil sehingga Percik ini melakukan advokasi-advokasi, melakukan mediasi-mediasi antara berbagai keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang berbeda agama, kemudian sampai juga mengadvokasi untuk ketemu dengan tokoh agama masing-masing, kemudian juga ke dinas catatan kependudukan gitu ya, dan catatan sipil. Nah, sehingga perkawinan beda agama ini bisa berlangsung tanpa harus memanipulasi agama, KTP dan seterusnya. Sehingga mereka menikah itu
tetap di agamanya masing-masing, tidak pindah agama dulu, sama agamanya, begitu akte nikahnya keluar, kemudian kembali ke agamanya masing-masing tidak, tapi dari awal apa namanya mereka tetap sesuai dengan agamanya. Ini mungkin beberapa info. Nah, mungkin Prof. Nasir tadi nanti memiliki data yang kaya dan menarik dengan berbagai perspektif untuk membedah perkawinan beda agama. Nah, itu Bapak Ibu, mohon maaf sambutan saya mungkin kalau terlalu panjang karena ini di diskusi perdana saya merasa dan juga teman-teman pengurus merasa penting untuk menyampaikan program PDHKI selama 4 sampai 5 tahun ke depan secara global. Demikian dari saya dan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Prof. Abdul Nasir, kepada Bu Dr. Fatum dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada Mudzakarah malam hari ini dan kami mengucapkan selamat berdiskusi. Demikian apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam. kepada Bu Fatum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan juga dari Profesor Ilya Muhsin selaku Ketua Umum PDHKI 2024. Saat ini kita sudah langsung ke acara yang dinanti-nantikan ya, Prof. Yaitu kita akan mendengarkan bagaimana Profesor Abdul Nasir menjelaskan terkait dengan perkawinan beda agama. Sehari apa 2 hari yang sebelumnya itu, Prof, saya juga sudah membaca beberapa artikel yang disampaikan atau ditulis oleh Profesor Abdul Nasir dan saat ini sangat penasaran nih dari kaya data yang tadi disampaikan oleh Profesor Ilya. Beberapa tempat juga di daerah kita di Indonesia termasuk di Ternate banyak juga marak juga perkawinan beda agama. Namun lagi-lagi ada hal yang berbeda tadi bahwa mereka menyembunyikan identitas seperti itu. Bahkan memanipulasi yang pernah terjadi seperti di beberapa tempat di Maluku Utara juga yang paling mayoritas yaitu di Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Nah, untuk itu Profesor Abdul Nasir kepada yang terhormat, Profesor Abdul Nasir ingin menyampaikan selaku pemateri perdana pada kesempatan hari ini. Namun, saya perlu menginformasikan atau menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa Profesor Abdul Nasir ini di pengukuhan guru besarnya itu lumayan masih baru ya, Prof. Tahun 2021 pada saat 30 Juni tahun 2021. Jadi masih sangat fresh gitu ya, Prof. Selanjutnya pada saat ada yang menarik pada saat sambutan guru besar beliau, beliau mengatakan dalam pidatonya bahwa hukum Islam ini perlu kembali dikritik gitu ya dari aspek literasi dan bagaimana mengaplikasikannya agar umat bagaimana menerapkan secara kafah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, kesempatan hari ini akan membedah perkawinan beda agama. Bagaimana negosiasinya, bagaimana konflik yang itu diramu dengan baik oleh Profesor Abdul Nasir dari sekian banyak artikel yang dipublikasikan. Dari data yang ada, bahwa beliau ini mempublikasikan sangat banyak ya. Kalau orang Jawa bilang wakeh tenan ini, saya nggak bisa baca satu persatu bagaimana publikasi dan juga riset yang dilakukan oleh Profesor Abdul Nasir. Bahkan yang menarik di sisi terakhir itu saya melihat Prof mendapatkan Mora Airfan ya, Prof LPDP yang kemarin rame juga untuk di kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu ongoing project-nya ini sangat banyak. Nah, di tahun 2024 dan 2025 paling akhir itu sudah ada agenda full. Nah, kesempatan hari ini Prof yang terhormat Profesor Abdul Nasir, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tanggal 17 Januari hari ini. Kami sudah penasaran nih Prof, bagaimana
mendengarkan riset-riset yang dilakukan oleh Profesor Abdul Nasir di Sasa, kemudian di Samawa dan beberapa etnis lokal yang berada di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, Profesor Abdul Nasir, saya berikan waktu, namun mohon maaf sekali lagi, kami akan membagi dalam 2 sesi pertemuan kita atau diskusi muzakarah pada hari ini, yaitu mempresentasikan mungkin kita akan sepakati 20 menit, setelah itu kita akan membuka sesi diskusi. Silakan kepada Profesor Abdul Nasir menyampaikan materinya dan mohon bantuan dari teman tim IT, Mas Ibnu, untuk men-share materi yang telah dikirim oleh Profesor. Disilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Assalamualaikum Jelas, Prof. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin, wabil khusus Ketua dan Sekretaris PDHKI Prof. Ilya Muhsin dan Pak Dr. Abdul Qadir Jailani. Yang saya hormati juga Ibu moderator, Ibu Dr. Fatum Abu Bakar, dan juga semua hadirin, hadir out ini ya, bukan hadir in, tapi hadir out karena kita online. Saya pertama, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, saya diberi kesempatan untuk berbagi hasil riset dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan masukan ya, kritik, saran dan komentar-komentar yang lain, karena tentu saja riset itu tidak berakhir ya, tetap akan terus berjalan, apalagi isu perkawinan antar agama ini tadi disebut oleh Pak Ketua Ilya Muhsin terus berkembang dan dinamikanya begitu kompleks. Tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen PDHKI yang sudah keluar UKOM-nya dan mudah-mudahan sebentar lagi SK-nya ini juga keluar ya, sehingga Amin. Dalam beberapa periode ke depan ini nanti isinya guru besar semua ini PDHKI ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, Amin. ini kemarin Bu Dr. Reni yang menghubungi saya untuk menyampaikan sebagai narasumber dalam muzakarah yang pertama ini. Saya ada artikel yang saya kira itu mungkin menarik untuk kita diskusikan bersama tentang pernikahan beda agama. Tadi ada yang komentar WA saya, itu kan sudah jelas dilarang, Prof. Kenapa didiskusikan? Nah, sudah ada yang komentar begitu. Ya, kalau kajiannya dari aspek normativitas agama ya, hampir semua agama mengatakan ini adalah suatu yang tidak dikehendaki. Tapi pada faktanya di dalam masyarakat secara empiris ada praktek semacam itu. Sehingga kalau pendekatan kita normatif tentu tidak memuaskan. Karena toh peristiwanya tetap berjalan meskipun secara hukum syariat atau hukum negara itu tidak dianggap suatu pernikahan yang ideal. Tapi pada faktanya tetap terjadi. Oleh karena itu perlu penjelasan-penjelasan yang lain yang barangkali akan menambah cara pandang kita. Nah, apa yang akan sampaikan di sini adalah satu tawaran perspektif atau cara pandang yang saya tawarkan. Dan tentu saja ini bersifat relatif, interpretatif, dan debatable. Saya lihat kajian tentang pernikahan beda agama ini sangat-sangat banyak sekali. Ketika saya menulis artikel ini tahun 2020, itu saya sudah mengutip riset sebelumnya tentang pernikahan beda agama sudah sangat banyak sekali. Nah, sejak terbit sampai sekarang, tulisan saya juga sudah dikutip banyak sekali. Sehingga mungkin sekarang ada jumlahnya puluhan, mungkin sampai ratusan lebih. Tapi itu bukan berarti isu ini sudah selesai. Sudah selesai dan tidak ada yang bisa dikaji lebih lanjut. Karena tadi Bu Fatum menjelaskan fenomena seperti itu di Ternate,
kemudian Prof. Ilya juga begitu di Salatiga, dan saya yakin di beberapa wilayah Nusantara yang lain, di wilayah Ibu masing-masing, Bapak Ibu sekalian, tentu ada fenomena lebih menarik lagi. Nah, ini saya akan perjelas dulu posisi saya ya. Jadi di sini saya sebagai peneliti tentang perkawinan beda agama yang saya kaji sebenarnya dari perspektif hubungan antar agama. Hubungan antar agama, meskipun nanti di dalamnya tetap ada juga perspektif normativitasnya ya dari pandangan para tokoh agama itu sendiri. Tetapi fokus saya ini adalah pada 3 isu penting ya, tentang otoritas, tentang konflik, dan negosiasi. Next slide. Oke, jadi tulisan ini saya ada punya 2 tulisan ya. Pertama tentang Religion, Law and Identity Contending Authorities in Interfaith Marriage Lombok 2020, terbit di Islam and Christian Muslim Relation. Kemudian yang kedua Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia, Integration and Conflict in Islamic Law. Jadi kalau yang pertama ini yang akan lebih banyak saya ungkap di sini ya. Kemudian yang artikel yang kedua yang terbit di Mazahib itu kajiannya lebih normatif dan mungkin saya tidak akan banyak menyinggung karena kita sudah sangat paham tentang isu ini dalam perspektif hukum Islam. Next slide. Oke, slide ketiga. Jadi saya ingin memulai dengan beberapa pernyataan ya di sini ya. Slide ketiga. Jadi kalau ditanya sebenarnya yang ketiga Mas, yang ketiga Bang. Ya, yang ketiga saya akan jelaskan aja sambil menunggu slide. Jadi saya akan menyatakan ya atau membuat pernyataan terkait dengan hasil penelitian saya. Pernikahan antar agama ini menurut saya sebenarnya mencerminkan relasi kontestasional ya antar berbagai otoritas. Otoritas hukum, otoritas agama, otoritas pemerintah pusat dan daerah, kemudian juga otoritas hukum adat, serta negosiasi personal dalam konteks keluarga dan sosial. Ya, walaupun terdapat limitasi atau keterbatasan atau pembatasan yang ketat baik dari negara, hukum, dan juga agama, tetapi pernikahan beda agama ini tetap saja terjadi. Dan dalam level yang real, seringkali menimbulkan konflik. Nah, konflik inilah yang kemudian melibatkan banyak otoritas untuk menyelesaikannya. Yang kemudian saya sebut ada otoritas institusional dan otoritas personal yang itu ternyata menjadi kunci utama penyelesaian konflik sekaligus sebagai bentuk negosiasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, untuk artikel yang kedua yang terbit di Mazahib, saya ingin menyatakan bahwa secara normatif kesimpulan besarnya ya bahwa syariah secara normatif hukum Islam membatasi atau melarang dalam tanda kutip pernikahan yang melibatkan pasangan muslim dengan penganut agama yang lain. Dan karena itu pelaksanaan pernikahan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan mungkin juga konflik ya. Akan tetapi integrasi dapat saja terjadi di mana salah satu pihak mengikuti keyakinan pasangan yang lain. Jadi Islamic law, integration and conflict. Namun integrasi yang paling diterima adalah jika salah satu pasangan mengikuti pasangan yang lain yang muslim. Sehingga saya mengatakan bahwa hukum keluarga Islam tetap memainkan peran yang sentral dalam menjaga identitas keagamaan atau keislaman seorang muslim. Dengan kata lain, hukum adalah identitas. Jadi meninggalkan hukum sama dengan menanggalkan identitas. Oleh karena itu ketika orang terjadi pernikahan beda agama, otomatis meninggalkan hukum agamanya, misalnya dia konversi ke agama pasangan yang lain, keluar dari Islam, maka itu bisa dianggap menimbulkan identitas. Dan di sana kemudian konflik itu muncul. Nah, latar belakang riset saya ini konteksnya NTB ya, yang mungkin barangkali berbeda dengan wilayah yang lain. Khususnya di Lombok. Di Lombok itu mayoritas Muslim,
ada komunitas agama minoritas kedua, ada Hindu, kemudian ada Buddha, ada Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi meskipun mayoritas Muslim, tapi ada juga praktek-praktek pernikahan beda agama. Yang itu sangat unik menurut saya dan penyelesaiannya pun juga khas model Lombok, model NTB yang berbasis pada yang saya sebut sebagai kearifan lokal dan negosiasi personal. Baik, sebelum bicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan ya tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama di sini. Dalam riset saya ini pernikahan beda agama saya artikan sebagai sebuah proses pernikahan ya dari awal, kemudian sebelum pernikahan sampai pernikahan dan mungkin ada pasca pernikahan atau terjadinya perceraian, di mana proses itu melibatkan dua orang yang awalnya memiliki keyakinan yang berbeda, ya. Tetapi kemudian terjadi proses konversi dan rekonversi di dalamnya. Jadi ini sebuah proses yang panjang, bukan saya artikan sebagai pernikahan beda agama itu orang yang beda agama A sama B kemudian menikah. Karena itu saya tidak menemukannya di Lombok. Kasusnya sangat kecil. Kalau Prof. Ilya tadi menyebutkan ada, itu mungkin menarik dalam konteks Salatiga. Tapi di Lombok tidak menemukan. Oleh karena itu pasti butuh strategi-strategi. Salah satunya ya nanti saya akan jelaskan pola-polanya itu. Sampai bagaimana pernikahan itu bisa diterima. Tetapi yang tidak diterima, maka disitulah kemudian munculnya konflik bersifat sosial, bahkan juga bersifat komunal. Jadi sekali lagi pernikahan beda agama ini ya proses dari awal di mana dua orang pasangan ini agamanya, calon pasangan agamanya beda, kemudian menikah dengan agama yang kemudian sama, kemudian jika bercerai kemudian ada juga yang kembali ke agama yang asal. Jadi proses yang dinamis, tidak pasangan yang berbeda secara de facto dalam ikatan pernikahan. Karena itu datanya sangat kecil. Karena itu saya harus memperluas cakupan pengertian pernikahan beda agama. Baik, next berikutnya. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengkaji ya, yang artikel saya yang pertama di Islam and Christian Muslim Relation itu, saya mendekati persoalan pernikahan beda agama ini dari perspektif sejarah masuk di dalamnya, kemudian perspektif hukum, bagaimana hukum mengatur itu dari masa kolonial sampai masa kemerdekaan dan kekinian. Kemudian juga saya menyajikan data-data empiris dengan harapan tiga pendekatan ini mampu mendeskripsikan fenomena ini secara lebih komprehensif. Jadi nanti saya akan melacak akar sejarahnya, prakteknya di Lombok itu, kemudian menganalisis landasan normatif dalam hukum agama dan negara, kemudian juga menginvestigasi praktek lokalnya, di mana saya akan mengungkap pengalaman para pihak, kemudian lembaga dan institusi yang terlibat di dalamnya, serta otoritas mana saja yang terlibat dalam penyelesaian tersebut dalam konteks relasi antar agama. Jadi studi besar saya ini sebenarnya adalah relasi antar agama, karena ini proyek yang dibiayai oleh University of Notre Dame, ada pusat kajian di sana, salah satu tentang hubungan antar agama. Nah, ini berbeda dengan artikel yang kedua, pendekatannya hukum Islam itu lebih ke normatif, praksis, integrasi, isunya diangkat ada integrasi dan konflik, serta hukum sebagai religious identity safeguard atau penjaga identitas agama seseorang. Oke, baik, mulai kita dari aspek yang historis dulu ya, bisa next ke slide berikutnya. Jadi kalau kita melacak persoalan atau isu pernikahan beda agama, itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa yang sangat lama. Bahkan saya menyebutnya juga masa pre-kolonial. Nah, pada masa kolonial, Belanda ada kebijakan untuk membagi subjek hukum itu menjadi tiga ya. Ada European, kemudian Oriental, orang ketimuran, Arab, Cina, kemudian India dan sebagainya, dan juga indigenous. Dan masing-masing ini pemerintah Belanda menerapkan hukum yang berbeda. Untuk perkawinan orang Eropa menggunakan Civil Law 1846, di mana perkawinan didefinisikan sebagai kontrak sipil ya, tidak ada nuansa religius di dalamnya, kontrak kesepakatan sipil begitu.
Kemudian bagi orang Oriental, Mohon maaf, Prof, suaranya kepental ya. Iya, sepertinya, Bu. Sepertinya ya. Untuk itu Iya. sambil menunggu beliau bergabung kembali, mungkin kami informasikan bahwa dibatasi mungkin ya peserta pada hari ini tidak bisa ditambah dan bisa menikmati di live YouTube PDHKI bagi teman-teman yang ingin bergabung dan mendengar diskusi pada kesempatan hari ini. Selain itu juga kami nanti akan men-share link absen presensi bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Namun kami akan men-share-nya di 15 menit terakhir setelah sesi kedua babak pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian dan semua anggota PDHKI, pengurus PDHKI agar eh, menyimak dengan baik materi yang disampaikan dan mungkin akan dilanjutkan oleh Prof. Nasir. Mbak yang hadir pada kesempatan hari ini sudah maksimal mungkin. Untuk itu bisa di live YouTube dan nanti akan ada di bidang komunikasi dan bidang IT, bahkan media akan memberikan materi dan juga akan membagi materi-materi pada kesempatan hari ini. Bahkan beritanya juga akan naik pada media PDHKI. Mohon maaf, Prof. Nasir, apakah sudah bergabung kembali? Sepertinya Mohon maaf, Ibu. masih belum bergabung ya ke Pental. Mohon maaf, Ibu. Ini dari Prof. Nasir, katanya mau masuk lagi karena sudah lebih dari 100 dan tidak bisa. Oh, iya. Oke, Bu Reni, saya tak live live nanti Prof Nasir biar masuk ya. Oh, ya, ya, ya. Nanti mohon dihubungi Mbak Reni, saya masuk biar Prof Oke. Nasir langsung Ya, ya. siap. siap untuk masuk ya, Halo, saya keluar. Oke. kalau suara saya terdengar jelas ya? Iya. Ini Jelas, Bu, ini udah jelas. 99 barangkali Prof Nasir bisa masuk atau 100 lagi. Oke, Assalamualaikum. yang lainnya, Halo, Assalamualaikum. oke. Suara saya masuk enggak? Sudah, Prof. Sudah masuk, Ya, Prof. berurusan. Sudah. Clearly, Prof. Clearly. Ya, jadi kayaknya tadi ada 100 lebih sehingga ada yang Iya. Iya, Prof. ya. Di samping sinyal saya juga mungkin kurang bagus. Baik, saya lanjutkan saja. Ya. Jadi era kolonial itu ada 3 subjek hukum dan masing-masing berlaku hukum perkawinan yang berbeda. Menariknya dalam era kolonial itu juga ada RGH ya, Stadsblad 158 yang membolehkan perkawinan campuran antar orang yang tunduk pada hukum yang berbeda tadi itu. Dan poin penting dari RGH lain adalah perbedaan agama bukan penghalang perkawinan. Sehingga perkawinan antar agama, orang yang berbeda agama itu boleh dan menggunakan hukum suami. Meskipun tidak ada kewajiban konversi ya bagi salah satu pihak, tapi pernikahannya itu menggunakan hukum agama suami. Nah, RGH ini tetap efektif sampai tahun 1974 ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, sehingga perkawinan campuran beda agama itu bukan hal yang aneh, itu hal yang biasa saja karena memang hukumnya masih membolehkan itu. Bahkan beberapa riset menunjukkan setelah tahun 1974 sampai 1986 itu masih banyak pengadilan negeri yang mengesahkan dan menetapkan kawin campuran dengan alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama. Sehingga ada edaran dari Gubernur DKI yang memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Tapi kemudian menimbulkan kontroversi dan dihentikan oleh Kementerian Dalam Negeri
tahun 1989. Gitu ya. Ya, karena seiring dengan menggunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4, itu peran agama menjadi sentral sebagai aspek untuk validasi pernikahan itu. Oke. Kemudian bagaimana aturan hukum tentang pernikahan beda agama era Orde Baru sampai sekarang? Nah, ini. Jadi pasca pelarangan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata pasangan yang beda agama menikah itu tetap banyak. Ada kasus yang menarik, Andi Foni tahun berapa itu yang menolak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan mengajukan permohonan pernikahan dan ternyata disahkan. Dan itu kemudian diikuti oleh beberapa pasangan yang lain. Saya misalnya menemukan putusan PN Surakarta tahun 2010 dan PN Probolinggo 2014 yang menetapkan sahnya bukan perkawinan, yang mengesahkan ikatan hubungan orang yang berbeda agama. Nah, ternyata itu menimbulkan persoalan secara nasional dan dianggap akan mengkaburkan nilai-nilai agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga tahun 2023 muncul surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengadilan negeri, karena rata-rata pengadilan negeri untuk menerima permohonan penetapan hubungan suami istri pasangan yang berbeda agama. Sehingga pasca 2023 kita tidak tahu lagi. Paling tidak saya belum melakukan riset bagaimana nasib perkawinan beda agama itu. Tadi Prof. Ilya menyebutkan melalui lembaga Percik, mungkin itu satu fenomena menarik juga ya, karena sudah dilarang tapi tetap saja ada jalan menuju ke sana. Nah, bagaimana dengan praktek itu ya dan sejarahnya di Lombok? Di Lombok itu kan dulu penguasa Karangasem Bali pernah mengkolonialisasi Lombok tahun 1700-an pertengahan ya, sampai Belanda datang. Nah, pada saat mereka datang ke sana dan interaksi antara orang Bali, Hindu Bali dengan Muslim Sasak itu sangat intensif, sehingga tidak sedikit terjadinya perkawinan beda agama ini. Termasuk salah satu raja Bali, Raja Karangasem Lombok bernama A.A. Gedingurah menikah dengan seorang putri Sasak, Siti Aminah ya, Dende Siti Aminah, dan itu yang perempuan tidak mengikuti atau masuk agama Hindu. Jadi masing-masing tetap pada agamanya sendiri-sendiri. Dan di kalangan masyarakat itu juga hal yang biasa. Artinya tidak menjadi persoalan yang serius seperti sekarang di sana. Yang lebih problematik sebenarnya adalah perkawinan beda kelas sosial. Itu jelas-jelas sering menimbulkan ketegangan. Tetapi kalau beda keyakinan tadi tidak sebegitu kompleks dibanding perkawinan beda kelas. Sampai tahun 1970-an, 1980-an ketika peran agama menjadi dominan dalam konteks hukum. Jadi kalau kita membaca referensi-referensi yang ditulis oleh para sarjana seperti Hefner, seperti Anthony Reid, kawin-mawin beda agama di wilayah Nusantara itu hal yang biasa. Dan biasanya memang istri yang mengikuti agama suaminya. Jadi semacam konvensinya seperti itu. Tapi ketika agama menjadi faktor determinan dalam hukum di Indonesia, kemudian ada formalisasi agama pada masa Orde Baru dan melemahnya adat, maka perkawinan-perkawinan seperti itu kemudian menjadi problematis, apalagi munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sehingga ketika saya tanya para tokoh agama di sana itu dari kalangan Muslim, Protestan, Hindu, Katolik, ya semuanya mengatakan perkawinan beda agama itu bukan perkawinan yang ideal. Kalaupun itu terjadi, maka salah satu caranya adalah salah satu pihak harus masuk ke dalam agama pasangannya. Sehingga ketika menikah itu agamanya sama. Seperti yang disampaikan tadi juga seperti itu. Hanya saja di Lombok itu ada perkawinan tradisional, kawin lari. Nah, kawin lari itu perkawinan di mana seseorang membawa lari, calon pengantin laki-laki membawa lari calon pengantin perempuan, dan itu otomatis biasanya kalau syarat-syarat terpenuhi akan terjadi pernikahan. Nah, masalahnya adalah
ketika yang melarikan dan yang dilarikan itu beda agama. Maka itu kemudian menimbulkan konflik. Kadang setelah dibawa lari karena yang membawa agamanya beda, keluarga besar dari pihak perempuan tidak menerima. Sehingga terjadi ya, ketegangan sosial, bahkan juga konflik ya. Oleh karena itu apa namanya persoalan ini menjadi isu yang serius di wilayah sana dan kemudian pada tahun 1984 para tokoh adat dan agama itu berkumpul menyelesaikan persoalan ini. Pada umumnya memang ketika terjadi kawin lari itu pihak perempuan akan mengikuti agama suaminya. Tetapi sebagaimana adat menyarankan seperti itu. Tapi belakangan sekali lagi ketika mulai menguatnya identitas keagamaan dan agama hadir dalam wilayah-wilayah publik melalui lembaga hukum, kemudian perkawinan seperti itu dianggap bermasalah. Orang yang membawa lari tidak otomatis bisa menikah apabila terjadi perbedaan agama dan perbedaan etnis. Inilah yang menurut saya poin penting untuk kita melihat bagaimana persoalan ini diselesaikan secara sosial, secara konvensional di kalangan masyarakat di NTB. Jadi mereka menghasilkan sebuah kesepakatan tahun 1984 yang intinya adalah apabila terjadi perkawinan antar etnis dan antar agama, kawin lari, maka tidak secara otomatis perkawinan itu terjadi. Kecuali jika perkawinannya sama agama, kemudian syarat rukun terpenuhi, maka otomatis biasanya terjadi. Tapi ketika itu beda, maka diadakan semacam konseling, terutama dari pihak perempuan. Apabila keluarga perempuan tidak setuju, maka ketika itu akan diadakan hearing. Jadi dipanggil keluarga besar laki-laki, keluarga besar perempuan, dipertemukan di balai desa atau kecamatan, kemudian mendengar penjelasan dari pihak perempuan, apakah Anda setuju dengan kawin lari ini? Kalau setuju, ya berarti ya semua pihak tidak boleh menghalangi. Dan persetujuan itu biasanya mengindikasikan juga dia akan konversi ke agama suami. Nah, jadi penyelesaiannya bukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tapi semacam lembaga adat yang mencoba menengahi itu. Jadi ini salah satu mekanisme di mana para otoritas baik agama, negara, adat, dan lain sebagainya bersepakat menyelesaikan persoalan itu secara sosial. Secara umum, ya itu efektif. Jadi tidak bisa lagi ditahan-tahan. Misalnya seorang laki-laki Muslim membawa lari seorang perempuan Hindu Bali, kemudian menikah secara Islam dan masuk Islam. Kalau perempuannya setuju. Begitu pula sebaliknya. Nah inilah kemudian yang saya anggap sebagai kebijakan lokal ya di dalam rangka memediasi ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan ekspektasi sosial yang biasanya tidak menghendaki terjadinya perkawinan semacam itu. Sementara dalam perkawinan yang non kawin lari yang biasa saja itu mekanisme yang banyak ditempuh ya salah satu pihak kemudian untuk sementara masuk ke agama pasangannya, kemudian menikah menurut agama yang satu, meskipun nanti setelah itu mereka berbeda agama. Jadi ya ini sebagai sebuah strategi saja agar dan secara negara dan mungkin secara agama juga sah, meskipun mereka hidup dalam agama yang berbeda. Tapi itu tidak banyak. Ada juga yang ketika seperti itu, terutama yang perempuan ya, perempuan Muslim ketika menikah pasangannya non-Muslim, dia keluar Islam, kemudian ada masalah selama pernikahan itu dan bercerai, maka yang perempuan Muslim biasanya kembali kepada agama yang lama karena secara sosial dia butuh support yang kuat dari keluarga, butuh support yang kuat dari masyarakat sekitar. Kalau dia masih mengikuti agama barunya, kemungkinan support itu akan sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu pola-pola perkawinannya bisa dilihat di halaman 10 itu Mas. Silakan. Jadi saya menemukan ada banyak kasus ya. Ada 5 pola di situ ya. Laki-laki perempuan Muslim menikah dengan laki-laki Hindu, kasusnya 20. Kemudian perempuan Muslimnya masuk Hindu. Kemudian kasus yang kedua, perempuan non-Muslim menikah dengan laki-laki Muslim, 27 kasus, perempuannya masuk Islam.
Ada juga yang ketiga, perempuan Muslim kembali ke Islam setelah bercerai. Jadi dia sempat menikah dan keluar Islam, tapi kemudian bercerai dengan suaminya itu, dan kemudian dia balik ke agama Islam. Kemudian yang keempat, ada juga laki-laki Muslim, bukan, laki-laki non-Muslim menikah dengan perempuan Muslim, 20 kasus, tapi yang non-Muslimnya ini justru mengikuti agama istrinya yang Muslim. Sementara orang Islam, laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, kemudian keluar Islam, itu kasusnya hanya 2. Jadi kasus ini tidak representatif, saya hanya menyebar angket secara acak, tetapi mendapatkan pola-pola yang seperti itu. Baik, kemudian dilanjutkan pada slide berikutnya, mungkin kita lempati saja. Jadi, slide 12 ya Mas. Jadi dari beberapa kasus tadi memang tidak semua pernikahan beda agama itu berakhir dengan konflik ya. Jadi konversi menjadi media yang paling viabel, memungkinkan untuk mengesahkan perkawinan yang asalnya pasangannya 2 beda agama, dan sekaligus konversi itu menjadi media untuk menjadikan perkawinan itu menjadi smooth secara legal, secara religius, dan secara sosial. Namun kadang-kadang ya, tidak selalu muncul juga konflik seperti yang saya sebutkan tadi apabila pernikahan beda agama itu melibatkan perkawinan tradisional beda agama dan beda etnis. Karena biasanya pihak perempuan, kalau yang perempuannya Muslim, itu keluarga besarnya pasti tidak akan menerima dengan begitu mudah. Dan ini negosiasinya sangat lama, dan biasanya penyelesaiannya dengan cara tadi itu, melalui hearing 3 kali. Kalau kemudian perempuan itu menerima, maka ya itu keputusan akhir yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kawin lari antar etnis dan lintas agama yang melibatkan konversi, terutama pasangan perempuan Muslim menikah dan keluar dari Islam, adalah satu persoalan konflik yang seringkali muncul. Kalau yang lain biasanya bisa diselesaikan, baik secara diam-diam tadi, atau memang konversi secara betulan, sehingga persoalan hukum, sosial, dan keagamaan bisa diselesaikan di situ. Oke, next. Mungkin kita banyak diskusi aja nanti. Jadi poin-poin kesimpulan saya begini kira-kira ya. Jadi pernikahan beda agama merupakan salah satu faktor penting baik dalam integrasi sosial maupun dalam konflik yang pada akhirnya membentuk dinamika atau hubungan antar agama, hubungan antar komunal, komunitas, dan juga etnis. Di satu sisi pernikahan seperti itu dapat mempersatukan 2 insan dari latar belakang yang agama yang berbeda, dan sering juga etnis yang berbeda. Nah, terlepas dari pergumulan pribadi mengenai berbagai identitas, baik agama, gender, maupun etnis, yang mungkin dihadapi oleh pasangan, pernikahan mereka tidak serta-merta memicu ketegangan dan konflik. Ketika konversi, maka itu semuanya bisa selesai. Nah, di sisi yang lain, pernikahan antar agama dan perpindahan agama yang biasanya terjadi setelahnya merupakan masalah yang dapat memicu konflik itu sendiri. Hukum agama dan agama semakin menjadi rujukan yang paling utama untuk pengesahan perkawinan, menggantikan kekuasaan adat setempat. Lembaga resmi negara, tokoh masyarakat, dan agama sangat peduli untuk memediasi permasalahan yang ada di tengah kontradiksi antar hukum dan norma serta praktek sosial terkait dengan pernikahan beda agama. Mediasi ini melalui konsensus lokal mengenai perselisihan yang timbul antar agama dan kawin lari antar etnis berfungsi sebagai mediasi sekaligus negosiasi konflik. Meskipun telah diperkenalkan reformasi Undang-Undang Pencatatan Sipil ya, yang membuka peluang penetapan pasangan beda agama oleh pengadilan, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsensus lokal lah dan otonomi pribadi atau personal yang lebih efektif sebagai mediasi ketegangan dan konflik akibat perkawinan beda agama. Kemudian yang terakhir, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yang menentukan dalam penyelesaian konflik bukanlah hukum negara atau agama saja, tetapi juga kompromi terhadap berbagai norma, peraturan, dan kebijakan lokal yang dirumuskan dan disepakati oleh negara, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ini yang saya sampaikan, saya berharap
kita bisa dialog lebih lanjut. Saya juga ingin mendengar cerita dari masing-masing wilayah Nusantara. Mungkin problemnya beda, isunya beda. Mungkin ada pernikahan beda agama yang sama sekali tidak menimbulkan masalah, tapi mungkin juga ada yang sangat lebih kritis atau lebih konfliktual lagi dibanding apa yang saya sampaikan di sini. Saya kira terima kasih seperti ini. Mohon maaf tadi sempat terlempar, mungkin menjadi tersendat, tapi saya berharap ini bisa menjadi pemantik diskusi kita malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Fatum sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasir atas pemaparannya yang sangat luar biasa, nggih. Ini bahkan antusias untuk mengikuti acara hari ini sampai Profesor Ilya itu harus mengundurkan diri, leave dari grup agar bisa Prof. Nasir bisa masuk lagi. Jadi terima kasih yang kesekian kalinya atas pemaparan yang sangat luar biasa dan diskusi tentang bagaimana pola-pola perkawinan beda agama yang diteliti oleh Prof. Nasir di Lombok dengan Susu Sasak dan Samawa di sana. Untuk itu kita masih punya waktu sekitar 40 menit lagi ya sampai pada pukul 23 kita maksimalkan. Untuk waktu Indonesia Timur itu waktu jam 11 malam, Prof. Jadi karena ini sangat hangat sekali maka saya persilahkan kita membuka sesi untuk di awal bisa langsung kepada 3 penanya. Mungkin bisa raise hand atau via chat bisa mengajukan pertanyaan. Monggo, Bapak Ibu. Silahkan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi pertama, wabarakatuh. Pak. Mohon maaf yang raise hand Mbak Eri atau Mas Eri? Mbak Eri ya dari UIN Malang. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, saya nggak Mbak on Eri cam. ya. Oke, Sebut- silakan Mbak Eri eh, langsung kepada poinnya yang ingin ditanyakan. Terima Silakan Mbak kasih. Eri. Mohon maaf ini di perjalanan, ini perjalanan mau sowan orang tua. Oke, Menarik, monggo. oke, menarik sekali berbicara tentang pernikahan berbeda agama. Gitu. Banyak juga mahasiswa kami yang meneliti tentang pernikahan berbeda agama. Tadi yang menarik yang ingin saya tindak lanjuti dari apa yang disampaikan Prof. Nasir, yaitu terkait dengan ketika menikah mereka harus rela konversi agar pernikahannya sah secara agama, tetapi kemudian setelah menikah dia kembali kepada agamanya kembali kepada agamanya lagi. Nah, bagaimana itu kemudian hukum pernikahan setelahnya? Kan setelah ketika kalau kita mengikuti aturan agama kita, ketika menikah dalam sama-sama Islam memang sah. Tetapi ketika salah satu kemudian kembali ke agamanya yang awal, berarti kan dia sudah murtad. Ketika murtad, otomatis kan pernikahan itu sudah pernikahannya dianggap batal ya, dianggap tidak sah, rusak. Dan kemudian bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkannya itu pernah diteliti oleh mahasiswa kami. Jadi itu menjadi masalah kemudian dalam hal banyak hal, dalam waris, dalam status anak, yang kemudian ketika ibunya tuh salah satu dari pasangan itu konversi lagi. Dan ya masih banyak menyisakan masalah. Saya kira memang pernikahan beda agama. Jadi memang harusnya ya kita negara hadir lagi lah untuk mengatur pernikahan beda agama agar ya seperti yang sangat Prof. Nasir, walaupun tidak sah secara agama atau misalnya negara, tapi banyak fenomenanya pernikahan beda agama dan itu memang membutuhkan kehadiran hukum baru itu yang bagaimana ya, yang maksudnya mengatasi problem-problem pernikahan beda agama itu. Saya kira cukup itu dari
Oke, terima kasih Mbak Eri sudah ditangkap poin pertanyaannya. Silahkan yang sudah raise hand atau yang langsung Mas Ali. Mas Ali dari MTS ini dari mana Mas Ali ya? Halo, apakah Mas Ali menyimak? Oke, untuk itu pertanyaan sudah ada di room chat juga dari Maaf Bu, tadi Pak agak ini. Syekh. Oh, Pak Ali, Bu, udah siap. ya, Oke, siap. silakan, Tadi monggo, monggo. agak macet. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam Cirebon, Jawa warahmatullahi Barat, Bu. wabarakatuh. Cirebon, Jawa Oke, Barat. Apa Jawa namanya mau Barat. nanya ini terkait dengan nikah beda agama. Kalau dalam pandangan Islam kan apa namanya itu kan diperbolehkan ya kalau suaminya Muslim, kemudian istrinya Kitabiyah. Kitabiyah itu ya Nasrani ataupun Yahudi itu boleh menikah disahkan lah gitu. Cuman kan dalam khususnya dalam fikih Syafi'i itu memang syaratnya sangat ketat di sana. Jadi di sana kitabiyahnya itu perempuannya itu apa berpegang teguh pada agama yang belum ditahrif, belum ada perubahan sebelumnya. Cuman kan ya katanya gitu memang untuk agama selain Islam itu udah banyak dirubah gitu, berubah. Nah, ya walhasil apa namanya dalam Islam memang boleh Muslim menikah dengan kitabiyah. Nah, untuk status anaknya, kalau dalam Islam itu nanti maka ikut ke Islam. Jika hasil pernikahan, kemudian lahirlah anak, maka anak ikut ke Islam gitulah. Nah, yang saya pengen tahu itu dari agama lain gitu, gimana pandangan agama lain terkait apa namanya nikah beda agama, misalnya Islam dengan non-Islam gitu. Nanti anaknya menurut mereka seperti apa? Apakah ngikut ke agama mereka atau gimana? Barangkali ada penjelasan seperti itu. Mungkin itu aja yang ditanyakan. Terima kasih Mas Ali, pertanyaannya cukup jelas ya. Masih butuh satu lagi walaupun Ya, di Bu room Fatum. chatnya sudah ada 2 pertanyaan. Ya, silakan Mbak siapa? Mbak Elvia. Elvia. Ya, Iya, silakan Elvia Mbak dari Elvia. UIN Padang, Imam Bonjol Padang. Makasih Bu Fatum. Makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Nasir tadi terkait dengan pernikahan beda agama. Dan ini juga menjadi salah satu persoalan yang saat ini sangat banyak didiskusikan, juga diteliti oleh beberapa peneliti akhir. Dan saya melihat juga dari beberapa putusan pengadilan ini, Prof, atau Mahkamah Agung terkait dengan implikasi atau dampak dari pernikahan beda agama. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa yang saya sering teliti mengenai waris dari pasangan yang menikah beda agama. Kita lihat dari jurisprudensi yang sudah ada, orang yang terjadinya pernikahan beda agama yang salah satu dampak atau implikasinya itu adalah kepada hak waris dari misalnya dari Muslim terhadap anggotanya yang anaknya yang non Muslim, atau suami yang Muslim, istrinya yang non Muslim. Dari jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung memang tidak secara real menyatakan mereka saling mewarisi, tetapi ada bentuk kebijakan lain memberikan wasiat ijibah, tapi namanya wasiat ijibah dalam putusan, tapi haknya sama dengan hak waris mereka sebagai ahli waris. Nah, menurut Prof sendiri, dengan adanya beberapa implikasi atau dampak yang sangat menurut saya sangat signifikan, ini mempengaruhi kepada masalah kewarisan. Sementara kita di dalam ketentuan hukum kewarisan Islam atau faraid mengetahui secara jelas bahwa hadis mengatakan Muslim dengan non-Muslim itu tidak akan pernah saling mewarisi. Walaupun itu antara anak dengan orang tua, suami atau dengan istri, itu tidak akan ada hak untuk saling mewarisi. La yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslimah.
Nah, kira-kira ini bagaimana solusinya, Prof? Ketika kita melakukan pendekatan dengan fikih, contohnya faraid, hukum Islam, kemudian kita ambil dari beberapa putusan jurisprudensi yang memberikan sebuah kebijakan lah istilahnya, walaupun dengan nama wasiat wajibah. Itu saja mungkin Bu Fatum. Terima kasih Pak Prof, juga Ibu Fatum dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasir, ini banyak banget ini yang mau bertanya ini. Tapi kami membatasi 3 dulu. Yang pertama dari Mbak Eri Win Malang, menanyakan terkait ketika menikah, mereka di awalnya rela mengkonversi agama, kemudian setelah itu baru kembali ke agama semula. Nah, ini agak beririsan dengan pertanyaannya Mbak Elvia tadi, bahwa ini terkait dengan waris, status anak, bahkan nanti bagaimana status agamanya setelah dia konversi kembali ke Islam dan kemudian Islam ke agama semula. Selanjutnya Mas Ali mengatakan bagaimana pandangan mazhab. Sebenarnya pandangan mazhab sudah jelas bahwa di Islam boleh menikah dengan kitabiah. Namun kitabiah yang dalam hal ini pada saat sekarang itu sudah banyak perubahan. Nah, bagaimana pandangan agama dalam hal ini, agama lain selain Islam? Untuk itu 2 pertanyaan, sehingga ketiganya penegasan dari Mbak Elvia, bagaimana kira-kira mengkonversi jurisprudensi dalam hal ini wasiat batibah dalam putusan hakim, bahwa masalah kewarisan yang sudah jelas dalam hadis mengatakan bahwa tidak boleh saling mewarisi antara muslim dan kafir, dan sebaliknya juga demikian. Nah, untuk itu juga Prof. Nasir ada beberapa pertanyaan sekaligus di room chat, yaitu dari Mas Hari ya, dari Bandung, mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 5 membuka peluang perkawinan beda agama dengan pembatasan hanya jika laki-laki muslim, perempuannya ahli kitab, dan 3 imam menilai bahwa ahli kitab adalah Yahudi Nasrani. Ini yang tadi ditanyakan juga oleh Mas Ali di Cirebon. Dan pertanyaan berikutnya juga dari Mas Hadi ya, dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, bahwa sejauh ini tokoh agama kira-kira apakah terlibat dalam proses pernikahan beda agama? Mungkin ini kasusnya di Lombok ya, Prof. Nasir. Apakah tokoh agama juga terlibat? Dan mungkin bisa ditanggapi dulu Prof. Nasir. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan saya bacakan di room chat, juga bisa Prof. Nasir bisa melihat langsung. Silakan Prof. Baik, Mohon terima kasih Bu ditanggapi. Dr. Fatum. Terima kasih atas semua tanggapannya. Jadi sebenarnya riset saya ini bukan riset normatif hukum ya. Yang yang kalau riset normatif itu ya kesimpulannya boleh dan tidak boleh itu ya. Karena kalau itu yang dibahas saya kira sejak awal memang sudah secara umum ya lebih ke tidak boleh pernikahan beda agama. Cuma faktanya kan terjadi. Nah, saya mencoba menawarkan cara pandang mengapa itu terjadi dan apa-apa saja yang sering timbul, isu-isu yang muncul dalam perkawinan beda agama itu. Jadi saya tidak pada posisi mendukung atau mengesahkan ya, bukan, bukan. Saya yang menjelaskan fenomena itu dari perspektif sosial begitu. Nah, tapi ternyata pertanyaannya mau tidak mau akhirnya lari ke konteks hukum formal ya, atau hukum Islam normatif ya. Bu Erik memang betul ya. Jadi kalau itu sering sekali ya kasus terjadi pernikahan itu biasanya begini polanya. Yang laki-laki yang non-muslim kemudian menikah dengan perempuan muslim. Dari pihak perempuan keluarga pasti umumnya meminta yang laki-laki masuk Islam. Begitu masuk Islam maka ya secara formal kan tidak ada halangan itu. Secara agama sudah boleh, secara negara juga sah. Maka pernikahannya bisa dilaksanakan. Tapi ternyata yang seperti saya temukan juga ada orang yang setelah konversi itu, yang suami terutama itu keluar lagi dari balik lagi ke agama semula pada saat statusnya masih menikah. Dan kembalinya itu beberapa kasus yang saya temukan itu setelah memiliki anak. Sehingga itu menjadi dilematis bagi istri. Kalau mau cerai sudah punya anak, kalau tidak cerai statusnya kan sudah beda agama.
Kalau dalam fikih itu otomatis pernikahannya kena fasakh itu. Fasakh itu ya rusak, batal di tengah jalan. Seperti orang salat kemudian tiba-tiba sarungnya terbuka kena angin, yaitu kan batal salatnya. Di awalnya kan sah-sah saja, tapi di tengah jalan terjadi seperti itu, maka akan terjadi eh, pernikahan yang dirusak. Tentu kita ingat ya kasusnya siapa nama Profesor Nasr Hamid Abu Zaid dari Mesir itu ya. Beliau itu kan menafsirkan, menulis buku tentang kritik Nas, mengkritik Al-Quran. Jadi mengkaji Al-Quran dari perspektif sastra, kritisisme sastra. Dan menyimpulkan bahwa ya Quran itu karya sastra, kira-kira begitu. Itu yang kemudian menimbulkan kehebohan luar biasa dan dianggap Prof. Nasr Hamid Abu Zaid ini keluar dari Islam dengan pernyataan itu. Dianggap murtad. Karena itu pula kemudian pengadilan menceraikan dia dari istrinya. Nah, itu yang masih Islam jelas saja seperti itu, apalagi yang non Muslim, apalagi yang betul-betul keluar dari agama Islam. Jadi kalau ditanya gimana statusnya dalam fikih, ya jelas itu akan batal pernikahannya. Tetapi menurut hukum negara, ya hukum negara itu kan melihat pada aspek waktu mendaftarnya itu, waktu pernikahannya itu, akadnya kalau sama-sama agama tidak ada masalah. Namun apabila dia keluar dari agama itu dan tidak ada keberatan, yaitu dianggap masih dalam ikatan perkawinan yang sama. Sehingga ya tidak otomatis batal, kecuali para pihak yang menggugat bisa melalui taklek talak, misalnya istri. Nah ini pentingnya mungkin taklek talak, istri meminta pernyataan suami bahwa talak akan jatuh apabila keluar dari agama Islam. Misalnya seperti itu. Kalau itu terjadi, berarti secara negara juga sah juga. Tapi faktanya kan tidak. Dan di banyak masyarakat kalangan itu saya belum menemukan kasus yang perempuan yang sepaham itu ya. Sepaham itu sampai membatasi, memproteksi dirinya dengan taklek talak agar suaminya tidak keluar dari Islam. Faktanya banyak yang apa namanya keluar dari Islam, tetapi ya istrinya juga sulit untuk meminta cerai karena sudah punya anak dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya menurut fikih ya itu jelas batal. Tapi menurut hukum agama, menurut hukum negara ya tergantung. Kalau tidak ada gugatan cerai atau tidak ada taklek talak yang dilanggar, maka masih dianggap statusnya status yang dulu waktu menikah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana status anak tadi Pak Ali dari MTS. Kalau status anak itu sepertinya tergantung kesepakatan ya. Artinya hukum tidak sampai ke sana, hukum negara itu. Saya belum tahu soal fikih ya. Kalau fikih ya pasti arahnya akan anaknya pasti akan Islam juga. Karena pernikahan beda agama itu boleh apabila salah satu pasangan masuk Islam. Sehingga otomatis ketika menikah isu beda waris, isu beda agama dalam warisan itu sudah selesai dengan sendirinya. Tapi faktanya kadang pasangan yang beda agama ini ketika menikah dan punya anak, itu anaknya juga tidak ada kesepakatan. Seperti misalnya kasus Lydia Kandu sama Jamal Mirdad, mungkin dibagi-bagi. Saya ingat ceritanya ini, ada aktivis pernikahan beda agama, Nurkolis namanya. Beliau aktif di apa itu namanya. Itu kalau saya tidak salah, istrinya itu ya, ICRP kalau nggak salah Prof. ICRP ya, istrinya itu Ya. Buddha kalau saya tidak salah atau Kristen ya. Nah, Iya, ada bukunya, Prof. Ada bukunya, Memori Cintaku ya. Pernikahan. ya. Kemudian anaknya kan meninggal itu, anaknya meninggal. Ya, seingat saya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Proses pemakamannya menurut agama ibunya, tetapi bapaknya juga melakukan selamatan. Nah itu saya tidak tahu begitu itu ya itu fenomena sosial. Tapi secara kalau kembali kepada fikih konvensional jelas itu tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Jadi fikih itu hanya membolehkan dengan catatan perempuannya itu yang ahlul kitab. Di luar itu tidak boleh. Tapi fatwa MUI melarang semua pola pernikahan beda agama menurut sependek yang saya tahu. Jadi mau perempuannya ahlul kitab atau bukan ya tetap tidak boleh. Jadi harus betul-betul sama satu agama. Kemudian dari Bu Elvia ya, ya memang ada fenomena hakim itu menyelesaikan persoalan waris beda agama itu dengan wasiat wajibah. Karena kalau menggunakan waris jelas tidak bisa karena menjadi mahjub. Misalnya
orang tuanya Muslim, anaknya tidak, itu kan tidak bisa dapat warisan, tapi diberi melalui wasiat wajibah. Saya kira itu ya mungkin pertimbangannya lebih pertimbangan kepada aspek kemanusiaan ya, dan mencari celah yang hukum yang memungkinkan untuk itu. Kalau wasiat wajibah, apakah ada ketentuan harus satu agama ya? Kalau tidak ada maka ya boleh saja. Atau pakai dikasih hibah misalnya, hibah saja, tidak melalui proses waris. Jadi selama tidak ada aturan melarang wasiat wajibah kepada orang yang berbeda agama, maka ya itu boleh, gitu aja. Tapi kalau wasiat wajibah itu harus juga sama agama, beda agama menjadi penghalang wasiat wajibah, tentu wasiat wajibah juga tidak boleh. Tapi di pengadilan itu banyak ada beberapa kasus yang menggunakan pola itu. Dan menurut apa namanya para hakim itu dianggap sebagai salah satu solusi yang paling tepat. Jadi sebenarnya itu ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, tapi dicarikan celah hukum yang memungkinkan dan wasiat wajibah masuk di dalamnya. Baik, kemudian saya akan merespon yang dari pertanyaan dari Bandung, dari siapa namanya. Ya memang sekali lagi kalau menurut ayat ya tidak bisa. Menurut ayat, menurut pemahaman ulama pada umumnya, ulama fikih, pernikahan beda agama tidak bisa dilaksanakan karena itu tidak sah, syaratnya tidak terpenuhi. Saya setuju dengan itu ya, tapi sebenarnya fokus saya bukan di situ. Fokus saya itu menjelaskan mengapa ada larangan jelas tapi masih saja terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Itu fokus saya sekali lagi ya. Bukan pada normativitas hukumnya. Kalau normativitas hukumnya ya sudah jelas di artikel saya yang kedua terbit di Mazahib itu jelas di situ. Kemudian dari Ibu Lia Haliyah, belum, sebelum ke sana ya, apakah sejauh ini tokoh agama lokal terlibat dalam proses pernikahan beda agama? Tidak ada. Semua tokoh agama, tuan guru, para pedanda pedanda dari agama Hindu, kemudian pastor dan juga romo dari Katolik dan Protestan tidak ada yang mendukung pernikahan beda agama. Artinya tidak ada jamaah yang berbeda kemudian dinikahkan itu karena untuk agama mereka masing-masing jelas tidak bisa. Apalagi dalam tradisi Bali itu harus dia melakukan tradisi ini itu untuk melepaskan diri dari ikatan genealogisnya ketika dia keluar dari agama Hindu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga kalau ada orang menikah ya dan mengikuti suami keluar agama, dia harus mengikuti tradisi upacara adat melepas diri dari genealogi keagamaan dan etnisitas orang tuanya itu. Jadi saya mengatakan tidak ada. Saya tidak pernah menemukan tokoh agama yang mendukung itu. Bahkan di dalam wawancara saya dengan pendeta dan juga pendeta atau romo dari Katolik Kristen, beda gereja saja itu bisa dianggap beda denominasi. Jadi Kristen sama Katolik itu dianggap juga pernikahan beda agama. Jangan dikira itu pernikahan satu agama. Itu beda agama. Bahkan beda gereja pun juga bisa beda agama. Meskipun terakhir ada semacam konvensi ya kalau saya tidak salah antara Paus Paulus dengan pemimpin Protestan yang menganggap Katolik sama Protestan itu bukan lagi beda denominasi sehingga mereka bisa menikah bersama. Itu tapi saya belum tanya lebih lanjut apakah prakteknya ada. Tetapi pada saat saya wawancara itu ya mereka masih menganggap bahwa pernikahan itu harus satu jamaah, satu denominasional. Beda gereja, beda jamaah itu bisa dianggap perkawinan beda agama juga. Jadi lebih ketat sebenarnya. Seperti itu. Kemudian dari Ibu Lia Haliyah ya betul memang pluralisme hukum inilah yang kemudian mengakibatkan praktek hukum itu menjadi beragam, tidak lagi tunggal, tidak lagi seragam. Ada yang mengikuti hukum negara, ada yang mengikuti hukum agama, atau ada yang mengikuti cara-cara yang lain yang itu mungkin tidak ditemukan dalam hukum agama dan juga hukum negara. Tapi kesepakatan-kesepakatan sosial, negosiasi personal, seperti beberapa kasus yang saya temukan ini. Kemudian apa ya? Saya kira sudah itu ya. Mungkin yang lain juga bisa memberikan tambahan, bukan saya saja yang menjawab. Bisa share gitu Bu Fatum. Nggih. Iya,
sudah tercover ya pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya Mbak Lia ya, ini cukup panjang penjelasannya di room chatnya ini, Apa? bahwa pengadilan juga tidak mengabulkan, kemudian bahwa di SEMA nomor 2 2023 ya tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan. Jadi kalau saya bisa belum menyimpulkan bahwa yang diteliti oleh Prof. Nasir ini lebih pada perspektif atau pandangannya dari sosiologis, bahwa ada di mana ada aturan, namun tetap aja praktik perkawinan beda agama ini terus berlangsung. Nah, ini yang ditemukan oleh Prof. Nasir bahwa ada 3 pola tadi. Nah, untuk itu disampaikan juga bahwa sejauh ini di Lombok sendiri pemangku adat atau tokoh agama di sana, para tuan guru tidak melakukan atau tidak terlibat dalam proses perkawinan beda agama. Nah, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi, mungkin masih bisa bertanya, namun tawaran bagi teman-teman sekalian jika ada yang mau menanggapi atau berbagi pengalaman di daerahnya yang mungkin ada yang fenomena yang unik terkait dengan perkawinan beda agama, silahkan, sehingga bisa menjadi pengayaan dan juga bisa menjadi tawaran penelitian berikutnya. Mas Ali masih ingin merespon terkait dengan eh, penjelasan tentang mazhab, nggih? Mas Ya, Ali, ya Bu, ya. Saya cuma ingin silahkan. menyampaikan apa namanya faidah yang pernah disampaikan oleh guru saya gitu Bu. Jadi guru saya pernah Iya. menjelaskan ketika membaca ayat Maidah tadi itu ada yang menjelaskan ini begini Bu, menjelaskan bahwasannya pernah terjadi diskusi antara pakar Muslim dengan pakar non-Islam. Di sana terjadi diskusi, kemudian pakar non-Islam itu memberikan pertanyaan. Islam katanya suka menggembar-gemborkan adil, tapi buktinya Islam boleh menikah dengan kitabiyah, tapi kita yang non-Muslim, yang kita nggak boleh nikah dengan muslimah. Apakah itu adil gitu? Nah, akhirnya dari pakar Muslim itu menjawab, ya kita adil itu. Kita beriman dengan nabi kalian, dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya kami diperbolehkan menikah dengan kitabiah. Tetapi kalian, ya maksudnya Yahudi dan Nasrani, apa namanya, tidak diperbolehkan menikah dengan muslimah karena kalian tidak beriman dengan nabi kita. Maka kalau kalian pengen pengen apa namanya, pengen halal nikah dengan muslimah, maka kalian harus iman dengan nabi kita. Itu sih Bu, saya pengen hanya menyampaikan faedah itu aja Bu. Terima kasih. Oke, mungkin sedikit saya boleh menambahkan Bu Fatum. Ya, ini dari Pak Silakan, Prof. Pak Zain Win Banten terkait dengan staf sus itu ya, yang menikah beda agama. Jadi saya akan menegaskan lagi contoh yang dalam penelitian saya itu, dan itu kasus nasional ya, dan biasanya dirujuk juga dalam artikel-artikel tentang agama, negara, hukum, dan sebagainya. Andi Foni sama siapa itu ya, tahun yang sangat kontroversial. Jadi itu kasusnya begini. Yang laki-laki itu non-muslim, Kristen kalau saya tidak salah, yang perempuan itu muslim. Maka menurut hukum negara dan institusi lembaga, perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Pasangan ini pertama mendaftarkan pernikahannya ke KUA, tapi ditolak oleh KUA dengan alasan KUA hanya menerima pencatatan pernikahan pasangan yang muslim. Gitu. Akhirnya dia mentok pasangan ini. Kemudian mengajukan ke kantor catatan sipil. Ketika ke kantor catatan sipil ditolak juga. Karena kantor catatan sipil hanya menerima pernikahan pasangan non-muslim. Sementara pasangan ini salah satunya muslim. Akhirnya mentok. Nah, ketika mentok mereka juga ke pengadilan kalau saya tidak salah, tapi juga tidak menemukan hasil. Akhirnya melakukan apa istilahnya level paling akhir itu ya, dan kemudian mereka dikabulkan dengan alasan
perkawinan ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan karena kebuntuan hukum. Maka salah satu caranya adalah yaitu tadi dengan menetapkan mereka sebagai pasangan yang sah. Itu pertimbangannya semata-mata pertimbangan kemanusiaan karena mereka mengalami proses kebuntuan hukum. Nah, sejak saat itu maka muncul banyak sekali pasangan-pasangan yang beda agama itu. Dan itu ada undang-undang yang memungkinkan pasangan itu dicatatkan pernikahannya atau ditetapkan sebagai pasangan. Yaitu undang-undang tentang kependudukan ya tahun 2006. Jadi menurut undang-undang itu ada pasal 23 kalau saya tidak salah, hakim atau pengadilan bisa menerima permohonan pasangan yang beda agama untuk ditetapkan sebagai pasangan yang sah. Dan itu yang dijadikan pedoman oleh para hakim sampai tahun 2023 kemarin. Karena kasusnya marak, kemudian MA mengeluarkan surat edaran melarang pengadilan menerima permohonan penetapan pasangan beda agama. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan tidak semua hakim pengadilan negeri juga sepakat dengan kolega mereka yang menerima permohonan penetapan hubungan laki-laki perempuan yang bukan agama. Saya tanya begini, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Pengadilan negeri ya, kalau pengadilan agama jelas tidak bisa. Pengadilan, Pak, sejauh ini ada enggak pasangan beda agama, betul-betul beda agama, kemudian mereka tidak bisa menikah lewat KUA dan Pengadilan Sipil, kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan? Tidak ada, kata hakim itu. Terus saya tanya, jika ada, bagaimana sikap Bapak? Hakim itu bilang gini, kalau ada pasangan atau ya pasangan laki perempuan beda agama mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pasangan yang sah kepada saya, maka akan saya tolak. Kenapa? Karena pernikahannya belum terjadi. Jadi itu semacam menetapkan sesuatu yang belum ada pernikahan. Karena kalau ada pernikahan tentu sudah disahkan oleh masing-masing agama itu. Tapi kan itu belum ada. Sehingga tidak mungkin menetapkan orang yang hanya kenal beda agama kemudian tiba-tiba dijadikan satu pasangan. Itu salah satu alasan hakim yang menolak, hakim negeri. Tapi hakim yang lain sekali lagi menerima karena mereka ini nanti akan mengalami kebuntuan hukum. Yaitu cara pandang hakim yang berbeda-beda. Tetapi kalau hakim pengadilan agama itu jelas tidak mungkin. Jadi itu tambahan saja ya. Sehingga ketika ada yang menerima itu, salah satu alasannya itu ya menggunakan RGH tadi itu, bahwa tidak ada pasal yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Tapi sejak munculnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, maka pengadilan negeri tidak bisa lagi menerima permohonan penetapan perkawinan orang yang beda agama. Nah, sejak saat itu mungkin kasusnya akan beda lagi polanya, bisa keluar negeri kayak atau pura-pura masuk ke agama satunya kemudian keluar. Jadi memang dilematis ya. Saya tidak tahu sendiri bagaimana cara menyelesaikannya, tapi itu mekanisme hukum tidak akan bisa menyelesaikan itu. Makanya saya tadi menawarkan ini cara penyelesaian ala lokal di sana, bukan dari perspektif agama ya, tapi perspektif sosial. Bagaimana konflik itu dimediasi oleh para pihak. Begitu, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan, ada yang menimpali, silakan. Bu Fatum, mohon izin menyampaikan. Bu Nggih. Fatum. Oke. Ya, silakan Prof. Prof Ya, Ilya. terima kasih Prof. Nasir, Bu Fatum. Saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman atau info terkait perkawinan beda agama yang saya ketahui, khususnya di Salatiga. Dan ini sangat unik, yang barusan mungkin tidak ditemukan Prof. Nasir ya di Mataram atau di Lombok. Nah, jadi ada dua hal ya mungkin ingin saya sampaikan ya. Kalau dari perspektif normatif itu pendapat apapun itu ada dalilnya gitu ya. Dan ulama ya memiliki berbagai pendapat. Mulai yang nikah beda agama antara Islam dengan non-Muslim itu tidak boleh mutlak, boleh dengan syarat. Kemudian apakah yang misalkan kitabiah itu sekarang sudah tidak ada. Jadi Kristen, Katolik itu sekarang udah bukan kitabiah yang murni seperti di zaman Nabi gitu ya. Sudah berubah agamanya tidak asli. Nah, maka sekarang ini nggak ada kitabiah, artinya Muslim yang berpendapat bahwa
pernikahan beda agama itu tidak boleh atau boleh dengan kitabiah itu sekarang ini nggak ada, berarti karena nggak ada kitabiah ya maka nikah orang Muslim dengan Kristen pun ya nggak boleh karena Kristen itu bukan kitabiah, Katolik juga bukan kitabiah, apalagi dengan agama yang lain itu ada dasarnya. Kemudian yang mengatakan bahwa Kristen, Katolik itu masih kitabiah, Nasrani dan Yahudi misalkan masih ada, nah berarti yang berpendapat dengan kitabiah boleh, berarti juga dan Kristen misalkan dianggap Nasrani kitabiah, berarti itu pendapat yang membolehkan. Kemudian yang berpendapat bahwa laki-laki dengan perempuan itu boleh, ada yang tidak boleh, itu semuanya mau dilihat dari perspektif apapun ada dalilnya dan ada ulama yang memiliki pendapat tersebut gitu. Artinya kalau dari sisi normatif ya banyak pendapat dan banyak dalil gitu. Tapi yang kedua yang menarik ini adalah yang diteliti Prof. Nasir ini ya realita empirik di lapangan dan di Salatiga ini sangat menarik Prof. Nasir. Jadi tadi di awal saya sampaikan, jadi memang cara menikah beda agama itu yang pertama itu adalah yang diteliti Prof. Nasir ini bahwa hakikatnya mereka nggak nikah beda agama karena ketika akad pernikahan itu agamanya sama. Taruhlah sebelum akad atau sebelum dicatatkan itu Kristen dengan Muslim, tetapi begitu mau menikah itu yang Kristen masuk Muslimkah di KUA atau yang Muslim masuk Kristenkah di Dukcapil gitu ya. Nah sehingga hakikatnya kan perkawinannya seagama. Nah kemudian mereka beda agama itu kan pasca perkawinan. Nah sehingga ini yang mungkin yang diteliti Prof. Nasir. Nah, kemudian yang kedua, cara menikah beda agama itu ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, cara nikah beda agama itu karena KUA ditolak, Islam dengan yang non-Muslim ya di KUA ditolak, di catatan sipil ditolak karena catatan sipil non-Muslim, kemudian ke PA lah, ke PN lah untuk ditetapkan. Nah, beberapa dulu sebelum edaran itu ada yang membolehkan dan seterusnya, kemudian memerintahkan catatan sipil untuk apa namanya menuliskan catatannya. Tetapi yang menarik di Salatiga itu justru ada satu lembaga yang namanya Persemaian Cinta Kemanusiaan, itu yang dia bisa memfasilitasi pasangan Muslim dengan non-Muslim, apapun non-Muslim ini agamanya, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, itu Perce ini bisa memfasilitasi dan Perce ini bekerja sama dengan beberapa pendeta di gereja, beberapa apa namanya ulama dan juga di catatan sipil, sehingga eh, mereka yang menikah beda agama ini difasilitasi Perce, mereka tidak perlu ke pengadilan negeri. Mereka cukup ke catatan sipil dan catatan sipil ini memberikan apa namanya akte nikah. Nah, dan saya mengikuti penelitian ini dan saya pernah membimbing mahasiswa saya di Fakultas Syariah ini meneliti ini. Nah, tapi memang mahasiswa perlu dieksplorasi lebih mendalam lagi untuk kita teliti sebenarnya. Tapi saya belum meneliti. Tapi saya mengikuti karena saya kenal dengan teman-teman di Percik, kita sering kegiatan bersama di Syariah. Saya mengikuti satu perkawinan yang diselenggarakan oleh Percik itu antara Muslim dengan Kristen. Nah, sehingga yang Muslim tetap Muslim, KTP-nya Muslim, yang Kristen KTP-nya tetap Kristen, dan nikahnya itu dengan dua cara. Yang pertama di gereja dengan cara gereja, meskipun di Salatiga ini tidak semua gereja mau, tapi ada satu dua gereja itu yang mau menikahkan jamaah apa Kristen dengan Muslim. Nah, sehingga di gereja dulu, setelah gereja pagi, nanti setelah zuhur itu mereka kemudian pernikahannya dipercek di apa namanya kantornya Percik ya, lokasinya Percik, kemudian dinikahkan dengan cara Islam. Dan yang menikahkan Pak Nurholis tadi yang dari ICRP itu. Nah, sehingga dua pernikahan itu tidak sampai ke pengadilan negeri, itu selesai di catatan sipil. Nah, sehingga karena dan Percik ini menariknya begini. Jadi ketika laki-laki dan perempuan ini mau menikah beda agama, masing-masing keluarga pasti kebanyakan menentang, terjadi konflik. Nah, Percik ini sampai mengawal melakukan mediasi
antar dua keluarga besar itu untuk mempertemukan sehingga masing-masing keluarga ini mau menikahkan dan akhirnya merestui, meridhoi orang tuanya minimal secara dohir ya, eksplisit. Dalamnya seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Tapi sehingga kemudian pernikahan ini terjadi. Nah, ketika saya wawancara dengan Direktur Percik Pak Prajarto saat itu, ketika saya tanyakan bahwa pernikahan beda agama ini, Percik menyampaikan bahwa ini adalah pintu darurat. Sebenarnya pintu darurat. Ini lebih baik daripada mempermainkan agama. Mereka untuk menikah itu karena sulit, pindah ke agama. Setelah menikah kembali ke agamanya semula, itu juga dari sisi fikih juga bermasalah. Tadi fasah, kemudian ketemunya juga menjadi batal perkawinannya. Nah, justru dan sekaligus mempermainkan agama. Nah, maka ketika mereka dari awal nikah beda agama, nah ini yang disebut nikah beda agama ini ya, ketika akad ini agamanya berbeda, baik secara formal, legal formalnya itu di KTP-nya maupun substansinya mereka beda agama. Nah, ini justru malah ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Nah, meskipun dalilnya seperti bisa dikritisi dan seterusnya, lebih aman daripada fasah tadi ketemunya. Nah, ini yang terjadi di Salatiga. Sehingga calon-calon suami istri yang mau menikah beda agama, ini semuanya larinya ke Salatiga. Jadi mereka tidak hanya orang dari Jakarta, kemudian dari Semarang, itu kalau mau menikah beda agama, itu ke Percik gitu ya. Dan pernikahannya di Salatiga. Nah, ini mungkin info-info Prof. Nasir dan juga Bapak Ibu semua yang bisa kita telah ternyata ada secara empiris itu tidak sesederhana secara normatifnya itu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita kaji ulang dan saya juga menjadi terfikirkan ya untuk meneliti lagi yang di Salatiga dan di tempat-tempat yang lainnya yang ternyata nikah beda agama itu beragam. Ada yang ke luar negeri, ada yang ke PN, ada yang tanpa ke PN dan tanpa keluar negeri difasilitasi LSM itu bisa terjadi. Ada yang harus pindah agama dulu sehingga agamanya menjadi sama. Nah, masing-masing ini dinamikanya seperti apa, syaratnya seperti apa dan seterusnya. Ini mungkin lebih menarik untuk penelitian-penelitian kita ke depan. Itu Prof. Nasir dan Bu Fatum sekedar sharing yang ada di Salatiga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Iya, tanya sedikit Pak Waalaikumsalam Ilya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya, Prof. Ilya, yang banyak fenomenanya bukan hanya di Lombok dengan budaya lokalnya, bahkan di Salatiga juga sudah ada informasi percik ya. Dan mungkin di beberapa daerah yang lain itu bisa dijadikan bahan riset ke depan. Sehingga, namun begini, Prof, sebaiknya kalau kita harus terhindar dari normatif tadi, jadi perspektifnya harusnya beragam. Seperti yang Prof Nasir sampaikan tadi bahwa ditekankan bahwa yang dipakai atau yang digunakan oleh Prof Nasir ini bukan semata-mata dilihat dari segi normatif atau pendekatan normatif, sehingga memang tawaran yang interpretatif dan bahkan bisa jadi debatable karena hal ini terus saja berlangsung. Nah, untuk itu menarik sekali sampai saat ini bahwa yang diteliti oleh Prof. Nasir bukan terkait dengan normatif, tetapi bagaimana otoritas itu memperlihatkan ada konflik dan kemudian ada negosiasi di situ. Saya rasa saya tidak memberikan kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya ini sudah molor 3 menit dan masih banyak yang ingin disampaikan oleh teman-teman sekalian atau para peserta yang hadir. Bahkan mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi waktunya saya serahkan ke peserta yang lain. Apakah masih bisa membuka sesi atau kita cukupkan sampai di sini? Dicukupkan saja Bu Fatum Monggo, sehingga kita berupaya dicukupkan jam ya 9 biar kita maksimal selesai, istirahat. tapi kita bisa rutin 2 minggu Nggih, sekali itu ya. Setuju, Kasihan yang nggih, Indonesia setuju. Timur udah insyaallah. jam 11 ini. Jam 11 lewat 4 Ya, menit. udah lewat 4 menit. Nggih, Nggih, diakhiri aja. nggih. Untuk itu terima kasih yang besar-besarnya saya sampaikan, kami sampaikan juga dari bidang diskusi Mbak Reni yang sudah mengkomunikasikan dengan Prof. Nasir, Prof. Ilya selaku Ketua Umum PDHKI dan seluruh anggota dari PDHKI, baik itu pengurus dan
bahkan calon-calon profesor yang ke depan akan mengisi ruang-ruang diskusi kita untuk 2 semester ke depan. Saya rasa cukup sekian. Saya tidak memberikan kesimpulan karena kesimpulan itu sudah pada kita semua. Terima kasih atas perhatian dari seluruh yang hadir dan seluruh tim diskusi. Mas Ibnu juga terima kasih. Mas Kodir selaku sekretaris yang terus memotivasi Prof. Ilya bahwa diskusi harus intens 2 minggu ke depan. Insya Allah kita ketemu dengan tema yang menarik. Sekali lagi mohon maaf Prof. Nasir jika ada yang kurang dari kesempatan hari ini dan terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasir. Terima kasih semuanya ya. Prof. Nasir. Prof. Terima Nasir kasih nanti Bu main ke Patung, Terima kasih Prof. Ilya. Kang Kodir, semua ini dan